Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Mulai ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sampai di sini. Saudara, kita kerap kali merindukan akan mengatasi masalah-masalah kita di dalam dunia. Kita mencari Tuhan karena dengan tujuan supaya kita dapat lepas daripada kesukaran, kesulitan di dalam dunia ini. Tapi kita kerap kali tidak menyadari bagaimana caranya, saudara. Kita kerap kali hanya mau enaknya saja. Karena apa? Karena memang dari dahulu firman Tuhan sudah berkata, sejak manusia ini jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Jadi, kenapa begitu, saudara? Kenapa? Justru kecenderungan hati ini selalu berbuat jahat. Mengapa? Dan dari mana asalnya? Justru karena masalah dia tahu dari hal yang baik dan jahat. Justru mengerti makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kan mengapa? Justru kecenderungannya selalu berbuat jahat. Kita kerap kali tidak menyadari, saudara, bahwa sejak manusia itu makan buah pohon pengetahuan itu, dia mulai menilai Allah. Dia mulai tahu tentang pikiran Allah. Makanya setan bilang, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Nah, justru dia tahu pikiran Allah, sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ini dimanfaatkan setan untuk selalu apa? Untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi, menyenangkan diri kita berarti tidak menyenangkan Allah, mengambil kedudukan Allah. Ini yang disebut kecenderungan selalu berbuat jahat. Padahal firman Tuhan berkata, Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saudara, kita harus mengenali Allah kita. Sebab kalau tidak, saudara pasti akan kecewa dan jatuh.
Ada orang tanya sama saya begini, saudara. Asalnya Tuhan itu dari mana ya? Loh, saudara diciptakan Tuhan. Tapi dia kepengen tahu Tuhannya itu asalnya dari mana. Saya bilang gini, lu kok kamu kok kepengen tahu apa? Iya Pak, justru manusia ini kan selalu kepingin. Nah, aku malah, Alkitab berkata apa? Yesus berkata apa? Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Jadi, yang awal siapa? Allah. Allah sendiri tahu enggak asalnya dari mana? Ayo tak tanya ini. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi Allah sendiri tahu enggak dia asalnya dari mana? Loh. Tahu enggak? Hah? Tahu? Dari mana dia? Loh, kalau dia tahu asalnya dari mana, lah ini kan berarti Allah tidak yang awal. Yang awal berarti yang ngadake dia. Kok lucu gue ah. Wong dia yang awal. Jadi dia sendiri taunya ya aku. Makanya dia bilang apa? Waktu Musa tanya, namamu siapa? Jawabannya apa? Aku adalah aku. Jadi, dia asalnya dari mana? Asalnya ya dia. Wong dia, aku adalah aku. Ayo. Jadi, saudara, Allah sendiri, dia taunya dia. Yang utama dia. Kalau kamu tanya, Allah itu dari mana? Loh, kurang ajar enggak? Yang diciptakan tanya. Yang nyiptakan saya itu dari mana loh? Maka dari itu saudara, waktu Allah melihat bahwa hati manusia ini kecenderungannya selalu berbuat dosa, Allah nyesel enggak? Alkitab yang ngomong. Kalau Allah nyesel itu berarti dia sudah tahu enggak? Jadi pada waktu dia menjadikan manusia Adam dan Hawa, dia tahu enggak Adam bakal jatuh? Tahu enggak? Tahu. Nah, sekarang saya tanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kamu sudah tahu kalau anakmu bakal jadi pembunuh. Lalu bakal, apa itu menyangkal kamu, bahkan menghujat kamu. Lalu bakal masuk neraka dihukum kayak gitu. Kamu mau enggak bikin anak? Enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Lah, Allah kalau tahu kok mau. Allah kejem ya. Salah. Sebab saudara mengertinya tentang kemahatauan Allah. Itu saudara enggak ngerti. Saya dulunya juga bilang gini. Loh Tuhan, kamu tahu. Kok nyesel? Orang nyesel itu sudah tahu apa belum? Belum. Tahu kok nyesel. Lah, kemahatauan Allah bagaimana? Pada saat itu, dia belum kepengen tahu. Dia belum kepengen tahu, bukan berarti dia tidak tahu. Ngerti maksud saya? Semua kejadian itu ada rekamannya. Tapi kalau Allah belum kepingin tahu, belum dilihat. Belum dilihat sama dia. Makanya waktu Tuhan menjadikan langit bumi, maka dilihat Allah baik adanya. Jadi sebelumnya itu sudah dilihat apa belum? Belum. Ngerti. Kalau saudara itu ngerti, saudara tidak akan kecewa. Mengapa aku kok bakal jadi gini? Kan Tuhan sudah tahu. Loh. Pada waktu itu Tuhannya belum kepengen tahu. Kenapa? Karena kamu tidak sembahyang. Gue sembahyang, Tuhan, tolong sih Tuhan, aku mau ke sini. Apa yang akan terjadi ya Tuhan? Lah, tadi lihat, bakal kecelakaan, jangan di situ. Nah, lah gue gak sembahyang, waktu kejadian bilang, lu Tuhan kok
mbok biarke. Loh kok kecelakaan kamu? Lah kamu enggak sembahyang kok. Alkitab bilang apa? Doa. Ingatkan saya. Loh, Tuhan ini kok perlu mbok ingetke? Apa Tuhan itu pelupa? Nah, sebabnya semua itu kekal. Jadi, saudara, wong anake Tuhan itu sejagat raya. Kamu tuh setitik jadada. Tapi mentae Tuhan ini buat kamu, kurang ajar itu. Membesarkan diri, Tuhan ini dicilike. Nah, maka dari itu saudara, kenali Allahmu supaya kamu tuh tahu siapa kamu sebenarnya. Kejadian pertama bilang apa? Dilihat. Jadi sebelumnya itu aku sudah lihat belum? Ya belum. Nah, kenapa kok aku belum? Padahal aku mah tahu. Oh, kue belum kepengen. Iya, makanya aku bilang, ingatkan aku. Bukan berarti aku pelupa, enggak. Kamu harus sadar siapa keberadaanmu itu. Bahwa aku ini luar biasa. Tapi kalau engkau mengasihi aku mau menuntun kau. Nah, maka dari itu saudara, waktu Allah melihat semua manusia, dimusnahkan, Tuhan ingat Nuh. Tuhan ingat Nuh. Di sini dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Kenapa? Di dalam ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan saudara. Nuh mendapat kasih karunia Allah karena Nuh benar dan tidak bercela atau karena Nuh bergaul dengan Allah. Ngerti, kebalikannya ngerti. Jadi Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh karena Nuh bergaul dengan Allah, bukan karena kebenarannya. Dia bisa benar karena bergaul dengan Allah. Jadi kalau saudara mau cari kebenaran, mau cari, tidak bakal ketemu, enggak. Kalau kamu tidak bergaul dengan Allah. Nah, kalau saudara mau bergaul dengan seseorang, saudara harus mau mengenali orang itu, enggak? Tuh, omahe mana, ya toh, kerjaannya apa, lalu mulai menyelidiki sifat perangai watak-watake, loh ya toh, saudara harus kenal wataknya Allah. Memang untuk kita mengenal Allah secara keseluruhan tidak mungkin. Saya sendiri terus terang karena Tuhan bilang, kamu belum kenal aku 10% jablon. Saya bilang, memang nggak mungkin. Wong saya tahu, wong saya itu cuma sebagian kecil, setitik itu tidak ada. Saya bilang, saya tidak bakal bisa mengenal engkau. Tapi mengenal beberapa watakmu aja sudah lumayan. Lah ya dah. Sebab Allah itu salah satu watak itu gini. Kenapa kok Allah itu sampai saya bilang, Tuhan kau punya watak itu kok aneh toh Tuhan. Teh aku mau, kue tidak mau. Teh aku tidak mau, kue mau. Aku bilang, mbok sodor-sodori kayak gitu, mbok paksa lagi. Yang aku kepingin, kamu tidak mau. Kenapa? Sebab Tuhan mau menyatakan, aku punya kedaulatan. Aku punya hak menetapkan segala-galanya buat engkau dan saya. Maka dari itu saudara tidak perlu takut. Kenapa? Kamu punya Allah yang luar biasa. Dia menetapkan, dia bisa menciptakan, dia bisa segalanya. Dan dia yang menentukan engkau. Nah, ada dua perkara saudara perhatikan. Yang satu adalah Allah yang menentukan, itu kehendak. Yang satu adalah seizin Allah. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-13. Perhatikan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, saudara perhatikan, yang satu Tuhan menetapkan, yang satu
Tuhan memutuskan. Kalau Tuhan menetapkan, itu kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Saudara tinggal genepi. Tapi kalau Allah memutuskan, itu tindakanmu dulu atau kehendaknya Allah. Keputusan itu diberikan berdasarkan apa? Tindakan kamu. Mengapa Allah memutuskan? Karena kamu tidak bergaul dengan dia. Kamu bertindak menurut kehendakmu sendiri. Kamu bertindak menurut rencanamu sendiri. Kamu bertindak menurut pikiranmu sendiri. Lalu Allah melihat dan dia memutuskan. Ngerti, saudara? Maka dari itu hati-hati. Semua, kalau saudara itu perhatikan, berpusat kepada apa? Yesus Kristus Tuhan yang memberikan contoh, teladan. Maka Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kuncinya itu rendah hati. Rendah hati itu mengenal akan pribadinya sendiri. Mengenal akan kekurangan-kekurangannya. Mengenal akan kelebihan-kelebihannya. Tetapi kelebihan yang kau punya, itu bukan kamu punya. Tetapi kalau engkau bergaul dengan Allah, maka sifatnya Allah menjadi bagian kamu. Buah-buah roh ini. Yang menetapkan saudara, itu bukan karunia. Tapi buah roh. Watak dan perangainya Allah. Buah roh, itu perangai Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau sudah melakukan segala perkara, kamu harus berkata kepada dirimu sendiri. Setiap kali. Apa? Aku adalah seorang hamba yang tidak berguna. Aku hanya wajib melakukan apa yang harus aku lakukan. Setiap kali. Itu pesan daripada Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mengapa Tuhan Yesus pesan itu khusus buat kita, saudara? Supaya saudara itu menyadari bahwa kamu ini, langkahmu, apa yang ditugaskan kepadamu, itu Tuhan yang menetapkan. Dan kalau saudara dan saya bisa menyelesaikan, itu saudara memenuhi target. Dan Tuhan sendiri berkata kepada saya, tidak banyak orang Kristen. Yang dikatakan ini orang Kristen, saudara. Dapat memenuhi target. Kalau orang yang bukan Kristen, itu sudah pasti tidak bisa, itu sudah pasti. Kenapa? Sampai saya pernah tanya, Tuhan, itu orang tidak Kristen kok malah mau berkati si Tuhan. Malah berlimpah-limpah. Mau orang Kristen itu dikasih. Tuhan bilang, kalau orang Kristen tak kasih berkat kebanyakan, pasti masuk neraka. Lah, kenapa Tuhan? Orang tidak Kristen malah Tuhan bilang, mau kasih berkat kayak gitu. Sebab Tuhan tahu dia bakal masuk neraka, jadi kasihan kalau udah ngalamin. Jadi Tuhan itu adil, saudara. Tapi saudara kepengennya apa? Saudara kepengennya apa? Kaya di sini, kaya di serakah. Loh, sebab saudara itu harus mengenal dirimu sendiri. Jangan kira saudara orang seperti saya ini, wah Pak, kalau Pak Yusa kan sudah dekat sama Tuhan ya, pastinya ya wataknya sudah hilang semua. Siapa bilang? Watak saya itu bekas mata keranjang, mata duitan, sombong lagi. Nah, sudah hilang loh, sudah jadi hamba Tuhan loh, 10 tahun sudah jadi hamba Tuhan full time. Nyerah 100%. Saya pikirnya sudah, rasanya sih sudah nyerah.
Rasanya sih sudah, sifatnya itu mata keranjang, mata duitan, mata anu sombong itu sudah hilang rasanya. Sebab tidak kenal sendiri, saudara. Makanya itu, setiap kali itu saudara harus berdoa, menghadap Tuhan, tanya Roh Kudus. Nah, peristiwa-peristiwa yang kamu alami, itu kerap kali menyatakan watakmu asli itu sudah bagus, berubah apa belum. Kita kerap kali sudah diubah, betul lah? Saya sudah diubah. Tapi kadang-kadang dagingnya itu bertunas lagi, tidak? Iya. Kapan hilangnya? Udah mati. Belum mati, belum hilang. Kadang-kadang muncul. Lah, saya gak sadar, saudara. Kayak saya itu mata duitan. Satu saat saya bilang gini. Mikir di dalam hati. Tuhan itu kok ngasih berkataku kok cuma ribuan. Jutaan ya jutaan. Tapi kok gak pernah sampai ratusan gitu loh. Lalu satu saat Tuhan tidak ngomong bilang, nah, cuma Tuhan bilang rasain. Benar saudara. Seorang datang pada saya, dia bilang, wah Pak, kamu tuh disayang Tuhan loh Pak. Loh ya jelas dong, saya bilang hambanya. Terus dia bilang, besok jam 10 saya teken di notaris. Terus saya jual, Tuhan berkata 100 juta buat kamu. Berapa? Itu tahun 89. 100 juta. Kamu berdoa, ngucap syukur saja. Besok jam 10 beres. Jam 11 saya bawa uangnya buat kamu. Wah, saudara tahu, aku ndak kenal diriku dewek. Semalam ndak bisa tidur. Glebak. Istri saya bilang, ada apa yang? Malu ngomong. Ternyata dari saya tidur tuh mikir. Mikir apa? Duit 100 juta itu buat apa? Lalu sudah buat apa? Mikir lagi. Kayak direnten ke. Bunganya 1 bulan segini. Jadi ndak usah mikir. Jadi pelayanan istri saya tidak usah mikir, tidak punya duit, ya toh, bunganya sudah gede. Semalam tidak bisa tidur. Pagi-pagi sembahyang jam 5, istri saya ya bangun, Tuhan bilang gini, kowe kenapa kok tidak bisa tidur? Tuhan sudah tahu dah. Kenapa kau tanya? Supaya saya mengenal diri saya, sadar pada kamu itu. Kenapa aku tidak bisa tidur? Aku cuma gini, ya aku ngerti. Aku ini memang ternyata masih punya mata duitan. Nah ya, terus dia bilang, lah ya, kenapa kok kue tak kasih uang ratusan juta? Kak kasih ini loh, kue nanti tuh tiap hari mikirin duitmu. Lupa aku, betul enggak? Jadi kalau tidak dikasih itu justru Tuhan tambah cinta apa enggak? Itu saudara mengerti ya apa itu dicinta Tuhan. Nah, kenapa kok kamu sampai sekarang masih dikasih pas-pasan? Karena Tuhan itu cinta. Kenapa? Kalau dikasih pas-pasan sembayangin. Dikasih lebih, makasih Tuhan. Tapi kalau dikasih pas, dia dapat sih Tuhan. Mau lebih sedikit gitu loh, ya tak? Sembayangnya mah ngotot toh. Jadi tiap kali Tuhan ngasih ini karena saya ngalami saudara. Akhirnya saudara besok, meskipun sudah ditegur kayak gitu, sudah sadar, sudah bertobat. Tapi tetap ngarep enggak? Ayo, kamu kerap kali gitu enggak? Sudah bertobat, sudah ditegur, iya. Tapi tetap ngarep. Jam 10 tanten nih. Jam 11 orangnya datang. Saya pikir, waduh Tuhan. Gak taunya orang bilang, Pak. Loh, kaget. Ada apa? Ini sing salah siapa? Ada apa?
Bayangin saudara. Batal! Lu kan kemarin sudah janjian toh ya? Sudah fix. Sudah ngasih first code. Batal, Pak. Loh, kenapa? Tak tahu. Waduh, aku langsung pelek. Terus Tuhannya bilang gini, rasain lu. Sebab pada waktu paginya itu kelihatannya sudah bertobat. Tapi kenyataannya atine saudara belum. Makanya itu saudara, Tuhan itu tidak bisa mbak hapusi, tidak bisa mbak akali. Sudah bertobat Tuhan, ampun Tuhan. Tuhan lihat wajimu itu perlu dibuktikan saudara. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar mengenali Tuhan. Orang seperti Nuh yang dinamakan orang benar, yang berkenan bergaul dengan karib dengan Tuhan. Saudara perhatikan, pada waktu Tuhan menyatakan suruh membuat apa? Bahtera, dia nurut. Dianggap orang gila, nurut. Dianggap orang sinting, bikin perahu kok di atas gunung. Apa airnya nanti mencapai ke gunung? Datang dewek. Nah, bawa perahu dari gunung ke laut itu kan zaman dulu udah ada trailer. Bagaimana? Tuhan bilang, ndak usah digotong-gotong, nanti airnya ngangkat dia sendiri. Logikanya ndak nurut saudara, tapi perhatikan. Pada waktu sudah berhasil, dan semua manusia dan hewan semua di bumi dimusnahkan, tinggal yang satu perahu dengan dia. Dia sudah mendarat, dia sudah mengucap syukur, hanya ada 8 orang. Seluruh bumi loh saudara. Cuma 8 gelintir. Bayangin. Belum ada cucuk-cucuk, belum ada. Alkitab berkata, dari orang 8 itu jadi sebanyak dunia ini. Nah, kalau saudara perhatikan, orang seperti Nuh kayak begitu. Lihat. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-9. Anak-anak Nuh ayat 18. Yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bau mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya, kepadanya berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Perhatikan saudara. Dikatakan orang benar. Dikatakan bergaul dengan Allah. Orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Pada saat dia mabuk. Artinya pada saat dia menikmati hasil yang dikerjakan, dia lupa diri telanjang. Dan anaknya Ham lihat ketelanjangan bapaknya. Apa yang didapat? Keluar dari mulut Nuh, kutuk. Coba kita perhatikan, layak enggak sebetulnya Nuh itu ngutuk Ham? Saudara, bayangin. Yang dikatakan semua manusia itu hatinya cenderung berbuat dosa. Tidak sadar, saudara. Dia tidak dapat menguasai dirinya. Pada waktu dia sudah sadar dari mabuknya. Sebetulnya yang salah itu yang telanjang atau yang lihat? Yang telanjang toh? Lah kok yang kena kutuk kok
yang lihat. Makanya saudara itu hati-hati. Jangan suka ngintip. Karena apa? Yang salah itu kamu. Karena ingin. Nah, maka dari itu saudara kita perhatikan. Orang itu sesuci-sucinya kayak apa? Tetap manusia biasa. Jadi kalau saudara dan saya tidak mempunyai karakternya kembali kepada karakter Allah, kemuliaan Allah, saudara tidak akan dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus yang punya kuasa seperti itu, tidak pernah dia mengutuki manusia. Dia bahkan sekalipun tidak pernah dia mengutuk manusia. Kenapa? Karena dia menjadi contoh. Kalau engkau dan saya dikuasai oleh Roh Kudus, yang keluar dari mulutmu selalu berkat. Tapi kalau engkau dikuasai dengan akal dan pengertianmu sendiri, pasti kutuk. Karena apa? Karena kamu selalu ingin membenarkan dirinya sendiri. Maka saudara, hamba Tuhan, siapa saja yang hidupnya suci sekalipun, tetap sekali waktu watae keluar. Saya sudah diubah begitu rupa sama Tuhan. Tanya istri saya dulu. Tetap kadang-kadang keluar. Kapan keluarnya? Kalau kurang doa, kurang firman. Makanya kalau saya ada perubahan sedikit, istri sama anak saya paling tahu nomor satu. Dia bilang gini, yang kenapa sih kamu ini? Nyopir aja sudah kelihatan dia. Kok gak sabaran? Kowe itu hati-hati lu. Kowe itu mulai lain. Nah, saya sudah sadar gitu. Biasanya orang laki kalau ditegur gitu, seneng atau tambah marah? Marah. Gengsi. Saya dulu marah. Kalau istri saya bilang, yang pelan-pelan, tak kebut. Padahal itu sebetulnya wataknya Allah loh. Dia mau, aku tidak mau. Tetapi itu betul buat Allah. Tapi tidak betul buat saudara. Makanya ada ayat begini. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Ya toh? Tapi ada ayat. Kalau kamu ditampar sini, berikan sekalian pelok lagi loh. Aku bilang, loh Tuhan katanya ganti gigi, mata ganti mata. Itu untuk Allah. Itu untuk hakim. Bukan untuk kamu. Lah kamu, lah ke saya. Keplok lagi lah. Udah. Oh ya, loh kok lain-lain. Nah, makanya Tuhan berkata, belajar dari Yesus. Dia punya kuasa. Dia pada waktu mau ditangkap, dia berkata, siapa yang kamu cari? Yesus. Aku dia. Orang rebah dewek. Kepenuhan. Ya tak? Dipenuhi dengan kuasa Yesus. Jatuh habis. Tapi Yesus tidak bilang, kamu tidak punya kuasa. Tidak. Ngulurkan tangan. Tangkap. Supaya firman Tuhan digenapi. Ngerti? Itu ditetapkan oleh Allah. Bukan Allah memutuskan. Maka dari itu saudara, kita harus hidup belajar dari firman Tuhan. Kalau dari Nuh, saudara harus belajar bahwa bagaimanapun sebaiknya orang mendapat kasih karunia dari Allah sekalipun, tetap satu saat menikmati hasil bisa lupa diri dan menjadi kutuk bagi anak-anaknya. Bayangin saudara, Ham kena kutuknya seperti apa? Jadi bangsa yang paling hina. Bayangin saudara. Aduh, aku sampai Tuhan. Dan apa yang dikatakan Nuh, seluruh turunan Ham kena. Sampai pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Maka kutuk itu dipatahkan, turunan Ham bisa dirubah. Bayangin berapa ribu tahun perkataan Nuh itu jadi. Maka dari itu saudara, kita harus tahu
kita ini turunannya siapa? Nuh toh. Wong cuma 8 orang. Kamu pasti turunannya salah satu toh. Apa kamu muncul dewek gitu? Jadi yang awal. Enggak ada. Sama. Saudara turunannya orang gitu. Jadi saudara itu sadar sekali waktu pasti muncul yang jelek. Yang kedua, kita belajar tentang hal Abraham. Pasal 12. Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar dari 2 orang ini. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sampai di sini. Saudara itu tahu enggak kalau Abraham itu orang kaya? Tahu. Ya tahu? Abraham itu kaya, dan dia belum mengenal akan Allah. Dia dipilih dari orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, dari Nuh, orang mengenal Allah. Lalu keluar anak-anak, ternyata manusia akhirnya lupa lagi akan Allahnya. Nah, jadi sebetulnya nenek moyangmu itu sebetulnya kalau kamu suka lupa dan gampang lupa akan Allah, itu normal enggak? Normal kowe anake orang pelupa. Tapi saudara tahu, kasihnya Allah mengambil Abraham. Abraham diberi firman, belum mengenal Allah. Diberi firman, mengapa kok bisa nurut? Suruh Abraham, ambil istrimu, bawa barang-barangmu, harta bendamu, budak-budakmu, pergi tinggalkan ayah bundamu, tinggal kaum keluargamu, pergi. Dia tidak tanya loh saudara, kemana? Tidak tanya. Suruh pergi, pergi. Itu orang bodoh atau orang pintar? Kalau saudara yang disuruh, ya tak? Jadilah hambaku. Nah, mesti mikir 1000 kali. Saya aja gitu. Sebabnya apa? Sopo sing ngomong itu siapa? Kok ngomong kok enak wae? Abraham enggak, saudara. Pergi. Kemana? Ditanya kemana? Tidak tahu. Ya pergi. Pasti ditanyai bapak itu. Mau kemana? Tidak tahu. Nyelonong ya kayak gedeng. Itu ciri khas orang beriman. Memang secara manusia dianggap orang gila, orang tolol, bodoh. Makanya saya bilang, lumayan jadi orang bodoh tapi nyeneng ke Tuhan daripada orang keminter, nggak masuk surga. Sebabnya apa? Alkitab berkata apa? Kalau kamu dihadapkan hakim, kalau kamu dihadapkan majelis, kamu dihadapkan pemerintah, masalah, jangan menyediakan jawaban. Ayo. Nanti Roh Kudus yang akan memberi jawab. Pengacara tidak laku. Iya tak? Nah, pengacara itu selalu kan mikir, kalau gini, jawab gini. Kalau gini, jawab gini. Alkitab bilang apa? Jangan mikir. Jangan menyediakan jawaban. Berani enggak? Kira-kira yang berani gitu siapa? Anak kecil. Anak kecil itu yang berani. Orang dewasa tidak berani, saudara. Kenapa? Hidup sudah penuh dengan pengertian, lalu ketakutan. Ini, saudara. Makanya Tuhan berkata, mulai tahun ini, anak-anak kecil, Tuhan akan urapi dan pakai dia. Dia akan nanti menegur orang tuanya. Dia akan mempermalukan orang-orang tua. Kenapa? Karena orang-orang tua tidak bisa dipakai karatan. Yang kecil-kecil itu nurut. Nah, saudara. Dan ini sudah dimulai, saudara. Sudah dimulai semua di mana-mana. Cucu saya anak Iin tadi telepon gini. Pak ini doain. Dia bilang, anak umur baru. Si Dodo itu berapa umur baru? 5 tahun ya.
5 tahun loh saudara. Telepon sama saya bilang gini, Kong, tadi malam tuh kita diserang setan. Jam 2. Tidak tidur loh saudara. Jam 2 pagi. Sampai pagi tidak tidur. Setan ini kayak apa? Oh, setan ini jumlahnya 10. Yang satu rupanya gini. Merah. Ini gini. Pakai. Waduh gini. Waduh ngeri. Buat tengking enggak? Tak tengking Kong. Lari. Tapi melotot terus. Umur 5 loh. Terus. Doain dong Kong. Usir. Bayangin, dia tahu. Dia diusir kok. Sebabnya dia bangunin mamai ngusirnya biar ngantuk-ngantuk. Jadi mamai, ya setan ya balik, bolak-balik. Saudara, dia sadar, mama ini sadar kenapa? Karena dari jam 2 sampai pagi tidak tidur. Sebabnya apa? Asal dia tutup mata, kelihatan, masih. Jadi dia tidak berani tutup mata. Lah, tadi aku bilang, urapi dengan minyak supaya tidak terbayang-bayang. Ini tadi ngomong dia, tak mau Pak. Kenapa? Nanti ya bawa urapi aku tidak bisa lihat. Nanti dia bawa urapi hilang aku tidak bisa lihat. Tidak ngerti ya saudara maksudnya. Tapi justru dia tidak mau hilang supaya bisa lihat. Loh, karena dia punya karunia dari kecil sudah dikembangkan oleh Tuhan luar biasa. Dari kecil itu umur 3 tahun kalau jalan saya dari di Sukabumi itu jalan sama saya. Dia bilang, Kong, kenapa? Itu ada setan itu Kong. Kayak apa? Kayak macan. Itu Kong. Lah aku kan tidak lihat. Engkau nggak ngerti apa-apa. Yang mana? Di situ Kong. Lah aku ya, ini kan dia tidak punya iman. Aku punya. Dia bisa lihat, aku tidak bisa. Tapi dia tidak punya kuasa karena belum ngerti. Aku punya. Nah ya lah, aku bilang, yang mana? Sini. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Pergi Kong. Takut Kong. Takut Kong, lari Kong. Takut sama engkong ya. Dia tidak ngerti saudara. Lah aku ya masa bilang, engkong punya kuasa. Lah aku ya malah sadar. Lah yang segini aja tahu, aku tidak ngerti. Lah aku punya kuasa, tapi dia tidak bisa lihat, tidak ngerti toh. Lah malah cecak-cecak dicokot, malah jalan. Saudara, dari situ saya terus terang belajar dari anak kecil. Tuhan ngomong sama sini, ngerti gue? Kamu harus menyadari keberadaanmu. Tidak ada manusia yang diperlengkapi seperti Yesus. Semua harus saling merendahkan hati. Membutuhkan yang lain. Tidak ada yang bisa sendiri segala-galanya. Saudara tahu? Dan mulai tahun 99 Tuhan bilang, aku mau pakai anak-anak. Jadi anak cucu saya 55 Tuhan bilang, urapi. Nah, urapi saudara. Buktinya ingin bilang, waduh sekarang tambah penglihatannya tambah nyata kayak gitu. Nggak satu toh, adiknya juga melu bangun. Witu. Setelah dibangun pagi saudara, dia tidak mau sekolah. Ngapain? Wah mah, ini mesti diurapi semuanya. Loh, dia yang ngurapi sedewek. Jadi saomah mbek mainane kabeh diurapi. Sebabnya mamae ndak bisa ngurusi ya wis dikejar dhewek. Ini mesti diurapi semua mainanku ini. Tidak nanti jawabannya pinter saudara. Tidak nanti dipakai tempat buat setan. Kalah tak kowe? Maka dari itu saudara jangan ketinggalan. Saudara harus sadar. Saudara dan saya adalah anak orang beriman Abraham. Tugas saudara dan saya harus belajar nurut. Apa saja yang firman Tuhan katakan, turuti. Jangan pakai terlalu banyak dipikir-pikir. Kenapa? Saudara harus belajar seperti anak kecil. Sebab Tuhan berkata,
Kalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Saudara tahu, seminar ini diadakan itu sampai bulan Juni. Saya sampai tidak ngerti. Kenapa sih Tuhan? Kok setengah tahun? Persis nanti pemilihan umum selesai. Saudara tahu? Saudara disiapkan untuk menghadapi aniaya. Jadi lalu saudara nanti takut. Waduh Pak, kalau tahu gitu tidak turut seminar baik. Saudara, maksud saya gini. Saudara disiapkan, bukan berarti saudara harus menghadapi aniaya. Tidak. Tapi saudara disiapkan sebab mau tidak mau penganiayaan harus terjadi. Peristiwa di Ambon itu, saudara kira basisnya tempat orang Kristen enggak? Justru yang dibantai orang siapa? Orang Kristen. Di basisnya orang Kristen, yang dibantai orang Kristen. Maka dari itu saudara, Alkitab sudah berkata, saudara akan menyerahkan saudaranya yang lain. Tapi saudara tidak perlu takut. Kenapa? Justru kalau kamu sudah mengerti, kamu melakukan bagianmu, Tuhan nanti yang menetapkan langkah-langkahmu. Jadi tidak bakal. Kalau Tuhan lihat, wah ini gak bisa ini. Kalau anak ini dilihat nanti masuk dalam penderitaan, wah malah murtad. Nah kalau gitu, udahlah dikarbit saja, dipotong sekarang. Jadi Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang mati sekarang. Berarti saudara tidak boleh takut mati. Jadi gitu. Tidak boleh takut aniaya. Sebab Tuhan sudah ngatur semua. Tidak usah takut saudara. Yang penting sekarang ini, saudara ini disiapkan supaya jadi matang. Jadi dia sudah matang, cepat dituai. Tapi kan lumayan tak masuk surga toh ya. Loh, daripada tidak matang-matang, dikarbit. Jadi saudara, tidak usah takut. Baru tadi saya dikasih tahu anak saya, Semi. Mau berangkat ke Temanggung hari Rebu. Hari Selasa Tuhan nyuruh saya. Ini bapak sudah sakit lama. Bertahun-tahun, 4 tahun. Nah, ibunya ini selalu tanya gini saudara. Pak Yusa, kapan sih kamu nilai suami saya? Saya tahu. Dia itu ngotot supaya saya datang sana apa? Suruh bebasin. Sebabnya apa? Tidak tahan istrinya. Sengsaranya luar biasa. Nah saya ini kalau aku apa tukang cabut nyawa, apa piye? Sebab dia kan dengar banyak bahwa kalau Bayu datang dia ngomong tek selesai loh, ya dah. Jadi aku tidak mau datang. Bertahun-tahun saya bilang enggak. Tapi sebelum berangkat Tuhan bilang, "Kowe ke sana." Jadi tidak diundang saudara. Saya bilang sama istri saya, "Mampir." Ngapain? Saya pokoknya ke sana beres-beres. Saya cuma ngomongin. Nah, istri ini pergi. Jadi saya sendirian sama istri saya ngomong masih ngomong, ngobrol saudara. Saya bilang, kamu ini punya pikiran kepengin hidup lama. Kowe hidup lama kayak gini itu loh, sengsara. Kowe tahu di surga itu bebas, kamu bisa menari, kamu bisa terbang kemana, kamu bisa sukacita. Kamu ini kok bodoh, saya bilang. Nangis. Mau enggak? Lepas dari penderitaan ini. Mau. Benar? Benar. Ngomong. Tak ngomong. Teluin doa saya. Tak ajari doa. Bebaskan aku Tuhan. Ampuni aku sementara ini. Karepku dewek. Gini. Minta ampun. Wis bar. Ngucap syukur. Ya, aku cuma ngomong gini. Tuhan. Dia sudah ngaku. Dia mau dibebaskan. Setelah ini. Selesai. Bebas. Kamu bebas Pak Kali. Tahu nggak ya?
Saya pergi, itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pulang. Baik, pulang saudara. Pulang dengan sukacita. Penak toh? Daripada bosok. Busuk buat apa kayak gitu? Malah istrinya mengucap syukur loh saudara. Terima kasih kok. Saya yakin pasti dia ngomong ini. Kok enggak dari dulu-dulu ya? Sebabnya mamahku sendiri pada waktu pulang saudara. Papa kan ngotot. Papa pada waktu saya mau pergi ke Jawa Tengah. Saya mampir Cirebon, mamah papa di situ. Mamah itu sehat saudara, guru sama saya bilang. Mau kemana kamu? Mau ke Jawa Tengah. Itu Tuhan ngomong. Beritahukan pada ibumu, beri selamat jalan. Loh, aku sing mau pergi ke Jawa Tengah kok. Kok aku sing masih selamat jalan beda? Kan lucu toh kebalik toh. Itu Tuhan yang ngomong itu loh, kadang-kadang gue gak ngerti. Aku ya gak ngerti. Kok lucu sih Tuhan, selamat jalan. Loh, aku sih mau pergi kok. Terus dia bilang, iya kayak selamat jalan sebabnya dia bakal pulang. Oh, pulang? Nah, kapan? Minggu depan. Ya wis. Aku orangnya gak mikir gini. Burung siap, bapakku bang. Wah, bapak di situ padahal. Mama, sudah siap pulang? Pulang kemana? Surga. Oh siap. Benar ya? Selamat jalan. Aku mau pergi Jawa Tengah. Nanti ketemu di surga. Selesai. Saya ngomong gitu dimaki-maki bapakku. Bayangin saudara. Bapakku loh. Yang cinta Tuhan, dengar suara Tuhan. Sama teman baik Agung. Agung kalau kanang, wah dia bapakku tuh lengket. Aku bilangnya hati-hati gue. Saudara, wah aku dimaki-maki. Wah anak edan. Ngomong sembarangan. Aku bilang lu, ngomong sembarangan bagaimana? Tuhan panggil mama minggu depan. Ngomong sembarangan. Mesti tinggal pergi lah. Saya berangkat, saudara. Hari Senin, Tuhan dia bilang gini, Pak, aku mau pulang. Pulang kemana? Ke Jepara. Enggak, mau pulang ke surga. Ngawur. Bener pulang, keletek pulang. Lo cuma gampang ya. Wes ya Pak. Pulang. Saya dicariin, saudara. Nah, Papa ngotot, saudara. Lo tahu Tuhan, kenal Tuhan. Sila dia. Cangkingi terus. Bangkit. Ngatur Tuhan atau diatur Tuhan? Saudara tahu? Saat menghadapi kenyataan, belum tentu saudara mampu. Makanya saudara akan menghadapi nanti. Apa yang engkau akan hadapi? Aniaya maupun apa? Engkau belum tahu. Tapi kalau engkau menyiapkan dirimu, tidak usah takut. Kalau belum waktunya, itu boleh menyentuh engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh engkau. Tapi kalau engkau sudah ditetapkan seperti Tuhan Yesus, harus alami. Tidak usah takut. Kenapa? Kamu tidak akan menderita. Karena Tuhan itu pinter. Sudah waktunya tidak kuat, penderitaannya dihilangi. Tuhan itu luar biasa. Makanya saya ngalami semua. Makanya saya bilang, santai aja lah. Aku bilang, digebuki kayak gini, keluar darah ya keluar. Tapi tidak sakit kok. Wong Tuhan sudah ngambil sakitnya. Lucu enggak? Loh ini kenyataan saudara. Hamba Tuhan di RRT itu loh. Di RRT itu kan orang Kristen kan dianiaya. 20 tahun. Dikasih makan 2 gelintir kacang. Tiap hari. Sama air semangkok. Tinggal tulang sama kulit. Tapi lucu. Gak mati-mati. Akhirnya digantung. Tentara suruh gebuki sak kuat-kuatnya supaya mati. Atau putus semua tulangnya. Saudara tahu? Gebuki. Tentaranya 25. Semua pingsan. Sing dia gontang-gantung, gondal-gandul, terus digebuki terus. Sing kene gledek. Sing kene masih tetap ketawa aja. Akhirnya dilepasin, saudara. Kenapa? Tapi ya apa pakai dari satu tuh. Ya lepas. Yang satu
Ditaruh di tengah-tengah lapangan yang luas gitu. Dikasih gubuk. Terus tidak dikasih makan, tidak dikasih air, supaya mati kelaparan di situ. Nah, ini hamba Tuhan, tidak bisa keluar, dikelilingi tentara, dijaga. Dia sembahyang. Nah, tidak bisa keluar, mau makan apa? Tidak ada makanan minuman. Ya sembahyang, siap toh? Nah, itu di karbitnya di situ dia. Dimatangkan di situ. Ya sembahyang terus. Pas sudah kelaparan, sudah beberapa hari tidak makan, batas puasa kita kan ada batasnya. Tenaga kita habis, daging kita sudah tidak kuat. Saudara tahu? Ya dia dengar kletek apa? Oh, tikusnya ngerong. Ngambil, bikin lubang tempat dia. Kira-kira orang yang tidak beriman, tahu tikus gitu, tikusnya ditangkap enggak? Ditangkap, dimakan. Kalau kamu tangkap, kamu makan, kamu yang mati. Kenapa? Dia lihat, tikus. Balik lagi. Bolongnya balik lagi. Oh, bikin lubang. Loh, di sini tidak ada makanan, tidak ada apa-apa kok bikin lubang. Tapi dia biarin. Ambil, tidak ada mainannya. Kayak Yusuf Roni, di penjara kan ngitungi semut. Tapi tidak ada kerjaannya kok. Apa yang ngitung semut? Nah, jadi ada mainannya, saudara tahu? Satu pagi, loh, ada kacang, ada sayur, ada ketela. Yang bawa siapa? Dia makan tiap hari bertahun-tahun. Lalu tentara setiap kali sebulan dilihat, loh kok hidup? Dilihat lagi, seger. Akhirnya tentaranya bertobat. Karena pikir, loh kamu kok hidup? Hidup, saya dikasih makan Tuhan. No. Dari mana? Nah, tidak mau ngasih tahu. Kalau ngasih tahu kan repot. Tuhan ini tidak kelihatan. No. Ya toh? Lalu dia bilang, tikus. Tuhannya kan tikus. Enggak. Dia pinter. Kalau kamu bilang, Tuhan di mana? Tikus. Loh. Dia bilang, Tuhan memberi aku makan. Nyatanya aku hidup toh? Tidak mungkin. Mungkin Tuhan tuh segala mungkin. Alkitab berkata, Elia diberi makan sama burung gagak. Zaman sekarang tidak gagak, tikus. Bisa toh? Tidak usah tikus, apa saja bisa tidak? Bisa. Saudara tahu? Coba tikusnya mau tangkap mati. Gue mati. Tiap hari, tiap malam pagi bawa makanan. Saudara tahu? Allahmu sanggup. Kalau belum waktunya kamu harus pulang, tidak bakal kamu disuruh pulang. Diapakan sekalipun tidak akan terjadi. Karena Tuhan berkuasa meraibkan kamu. Ngerti tidak? Tapi saudara kalau diraibkan, saudara tahu tidak kalau kamu ngilang? Tidak tahu dah. Tapi kepengennya kamu tahu dah. Nah itu. Jadi sombong. Kalau saudara itu masuk di dalam keributan apa? Saudara tidak perlu takut. Saudara tenang seperti Yesus. Karunia lidah, kamu berjalan. Pasti. Kalau belum waktunya, tidak boleh. Kalau sudah waktunya, mbok kamu lari kemana? Tetap dikejar. Maka dari itu saudara, hiduplah benar-benar dengan Tuhan. Abraham dipanggil, dia mau. Dia nurut. Tetapi saudara, perhatikan ada beberapa tingkat yang kalau Tuhan berfirman. Yang pertama Tuhan berkata, melalui keturunanmu, anakmu, seluruh bangsa ini diberkati. Wah, Abraham justru tidak punya anak, dijanjikan begitu, pikirannya langsung ke anak. Jadi tiap hari dinantikan anaknya. Waduh, bakal aku punya anak ini. Tidak mungkin. Wah, dinanti. Setahun tidak ada, 2 tahun tidak ada, 3 tahun tidak ada, 4 tahun, 10 tahun tidak ada. Kenapa kok Tuhan tidak ngasih-ngasih? Karena pikiran Abraham tertuju kepada anak, bukan tertuju kepada Tuhan. Makanya dibuat Tuhan tidak sampai-sampai. Sampai frustrasi. Kalau sudah frustrasi, putus asa. Lah. Makanya kalau saudara itu punya masalah,
Jangan terikat terus sama masalahmu. Kalau Tuhan sudah janji, aku akan membebaskan kamu, melepaskan kamu. Jangan masalahmu itu digotong terus. Kamu harusnya gini loh. Terima kasih Tuhan. Loh. Jangan minta terus. Tapi menghimbau. Dan apa yang kedua? Mengingatkan. Jadi menghimbau itu sambil mengingatkan. Nah, itu jadi gini. Kalau kamu sudah janji, kamu akan dilepaskan. Nah, ya tak? Jangan pikiranmu anak terus masalahmu terus. Jangan. Saudara, Tuhan terima kasih. Engkau toh janji melepaskan. Tidak sekarang, besok itu urusanmu. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau tuh janji melepaskan. Wes bar. Itu tidak minta, tapi mengingatkan. Nah, jadi mama itu janji, nanti suka beli sepeda. Nah, anaknya bilang, mana mah tiap hari tiap saat maki mama. Tapi anaknya bilang gini, terima kasih mama itu baik loh, sepedanya pasti datang. Terima kasih ya terima kasih ya terima kasih apa? Sepedanya pasti datang. Mamanya hati ini digili terus. Beli. Nah, Abraham lalu yang pertama Tuhan berkata begini. Kamu akan ditunggu 10-20 tahun kemudian saudara. Tuhan memperbaharui janjinya. Kenapa? Karena Abraham masih terikat. Setelah dijanji itu kedua dinyatakan, Abraham yang jawab. Tuhan, wong aku ini ndak mau kasih anak. Nanti yang punya warisan itu hambaku. Tuhan bilang, "Ndak, anakmu." Ya wes, kuat lagi. Apa tuh? Istri, bayangin. Abraham kan cerita tuh sama Sarah. Bahwa, kok pasti dikasih anak. Nah, hati-hati saudara. Istrinya itu ndak dapat firman langsung dari Tuhan. Jadi menyampaikannya kepada siapa? Sarah. Itu beda saudara. Dia bilang, Tuhan pasti kasih anak. Istri ini mikir. Oh mungkin tidak melalui aku. Kan bilang kamu toh anaknya. Anakmu toh. Kamu yang dikasih anak toh. Iya. Ya wes. Diambil Hagar. Gara-gara ngambil Hagar, keluar Ismail. Nah, ya dah. Itu. Kalau saudara itu nanti reka-reka firman, jadinya begitu. Nah, lucunya Abraham kok nurut. Kenapa? Cinta. Saudara tahu? Satu adalah pengabdian, satu adalah cinta. Gampang mana? Melakukan pengabdian atau melakukan cinta? Gampang mana? Gampang genepi cinta, betul? Makanya cinta perempuan itu berbahaya. Adam jatuh gara-gara Hawa. Abraham keluar Ismail gara-gara Sarah. Jadi masalah, saudara. Makanya itu, suami-suami orang laki, kalau istri ya dicinta, cinta ya cinta, tapi besarkan pengabdianmu kepada Tuhan lebih daripada cintamu. Makanya saya terus terang sama istri saya, belak-belakan, untungnya istri saya itu ngerti. Bukan saya tidak cinta, cinta. Tapi kalau dia bilang, yang tengku kok rasanya kok sudah mau copot ini yang. Udah ngucap syukur aja kalau pulang-pulang. Saya kalau ngomong kayak gitu loh, ini loh orangnya di sini itu loh. Saya tidak bilang, jangan dong Yan, aku masih butuh kamu. Buat tinggal nanti piye, wong aku ini mata keranjang. Enggak. Aku bilang, kalau sudah waktunya pulang, pulang. Kalau belum waktunya pulang, tidak bakal pulang. Ayo ngucap syukur. Tumpangi tangan dalam nama Yesus. Kalau kamu beres-beres, kalau sudah pulang-pulang. Kalau tidak boleh pulang. Tidur. Udah sembuh lagi. Bangun-bangun. Aku masih. Iya. Jadi sebetulnya penak atas saudara. Hidup dengan Tuhan itu sebetulnya rileks, santai aja. Saudara,
Abraham yang pertama. Keluar Hagar. Lalu Allah berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau melalui keturunanmu. Abraham bilang apa? Ada Ismail. Sudah ada Ismail. Tuhan bilang, tidak. Bukan Ismail. Tapi Sarah. Bayangin. Yang ketiga baru Tuhan berkata apa? Abraham, tahun depan kamu punya anak. Nah, yang pertama Tuhan tidak bilang toh, tahun kapan kamu punya. Makanya kalau tidak menanggapi firman itu mesti hati-hati. Janji, oke. Yang kedua, digenepi janji lagi. Jangan memikirkan janji berkatnya. Itu malah kabur. Ngucap syukur, berterima kasih, nanti semuanya digenepi pada waktunya. Nanti kalau Tuhan sudah berfirman lagi, tahun depan. Nah, waktunya sudah ditetapkan, mesti jadi. Setelah tahun depan keluar, benar keluar SK. Waktu SK sudah keluar, sampai umur 12, baru Tuhan ngomong lagi. Aneh toh? Ini loh saudara. Cara hidup orang Kristen tuh, modelnya Tuhan tuh gitu. Senengnya gitu. Suka aneh-aneh. Suka bikin ketegangan. Suka, sing nyaris-nyaris gitu loh. Sebabnya apa? Karena dia maha kuasa. Makanya aku bilang, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Ngeri, memang ngeri lah, bayangin. Umur 12 anaknya, Tuhan ngomong sama Abraham. Ambil anakmu satu-satunya. Bawa ke Gunung Moria. Korbankan. Potong. Bayangin. Kira-kira kalau Abraham itu enggak, orang memang bodoh. Nurut. Mikir enggak? Lu dulu bilang melalui anak ini akan jadi berkat. Anak cucuku seperti bintang di langit. Kok sekarang suruh potong ini? Ini pasti bukan Tuhan. Ya tak? Satu. Kedua, perhatikan. Abraham sudah sadar. Dia tidak memberitahukan Sarah. Kalau dia memberitahu Sarah, boleh tidak anaknya? Tidak boleh. Karena cintanya. Tapi Abraham sadar. Pengabdian dia kepada Allah lebih daripada cinta. Tidak diberitahu Sarah. Dibawa pergi. Anaknya suruh bawa obor, kayu, pisau, ember. Pergi. Sarah tidak dikasih tahu. Jadi saudara tahu. Ada hal-hal yang istri tidak perlu tahu. Kenapa? Kalau tahu jadi jerat. Jadi tidak semua. Contohnya, sudah kawin. Katanya harus terbuka, Pak. Ya, tapi tidak semua. Loh, yang enggak malah. Contohnya, kamu sudah kawin. Terus kamu pernah jatuh cinta sama wanita lain. Kan sudah mbok buang toh, sudah. Ya sudah mbok buang, kamu sudah kawin. Ya sudah. Ya tidak usah cerita. Aku dulu tuh cinta beda ini loh. Tak berbuat sampai gini. Lah istrinya kan ya sakit hati. Itu tidak perlu saudara. Yang sudah Tuhan berkata, yang sudah dihapus. Itu tidak perlu diceritain. Itu ngerti tidak? Waktu Abraham sampai di gunung, SK tanya, Pak, ini ada api, ada kayu, ada pisau, ada ember. Dombanya mana, Pak? Bayangin, saudara. Abraham hanya berdoa, tidak menyediakan jawaban. Kalau dia nyediain jawaban, bingung, nangis. Tapi dia tidak menjawab. Dia pada waktu ditanya, Roh Kudus jawab melalui dia. Apa? Allah nanti menyediakan. Tidak bohong toh? Nah, yang disediakan siapa? Anaknya. Adapun nanti diganti kambing, itu urusannya Tuhan. Tapi sekarang anak. Itu orang percaya. Kesalahan daripada kita anak-anak Tuhan, kejatuhan apa? Terlalu apa? Memikir. Makanya saudara kalau suami istri itu angsal, ada enggak di sini suami istri angsal ngomong mesti ribut? Kawin, tapi dia ngomong mesti ribut. Itu kayak papa mamaku.
Aku bilang, "Mah, dulu tuh kue kawin mbak papa itu kayak apa loh? Seneng apa enggak? Seneng. Nah kok ribut terus? Enggak tahu, sudah dinubuatkan." Dinubuatkan apa? Papa mbak mama ini kayak pering, kayak bambu. Jadi kalau nempel kriet. Loh, itu ramalan, bukan nubuatan. Itu bisa diputuskan di dalam Yesus. Jangan begitu. Gak baik. Aku itu loh jadi anakmu menderita. Saudara tahu? Saya hampir bunuh diri 2 kali gara-gara papa mama ribut terus. Saya bilang hidup di dunia kok kayak begini. Nah, saya diberi jalan, saudara. Saya diberi contoh Tuhan. Saya dengan istri saya hidup penuh dengan bahagia. Kenapa? Kalau dia ngomong, saya tanggapi pasti salah. Kalau saya ngomong, ditanggapinya pasti salah. Jadi tak pikir, lu kok podo mbek papa mbek mama? Lalu Tuhan bilang, enggak sama. Bapak ibumu belum ngerti jalan keluarnya. Kamu sudah. Bagaimana? Berdoa. Kalau dia ngomong, kamu sembahyang. Ngomong sama Roh Kudus, ngomong gini. Tuhan Roh Kudus, istriku ngomong, beri aku pengertian. Nah, jadi saya dengar, no. Saya dikasih ngerti gini. Maksudnya istrimu tuh gini loh, tek. Loh, dia ngomong aku mesem-mesem, wis ngerti ya. Kadang-kadang ngomongnya belum selesai, aku wis ngerti maksudnya. Makanya sekarang dia itu pintar, sebabnya dulu saya itu kan diktator, pemarah, gampang kesinggungan, gak mau kalah. Jadi sekarang dia ngomong be aku selalu ngomong gini, yang kita mau ngomong lu ya sembahyang. Jadi disekak sih sembahyang. Jadi aku mau marah, lho kowe iku sembahyang apa ndak? Saudara, dan itu rahasianya. Dan akhirnya saya mendapatkan pengertian. Makanya berdoa bersama itu mendatangkan pengertian. Luar biasa. Setiap hari minimal 1 kali. Luar biasa. Nah, tapi ada risiko nih. Risiko nih karena saling pengertian, seneng, jadi mongkok, gendut. Istriku jadi mongkok, gendut. Dulu nih kurus keren, menderita. Oh, tinggi 156, beratnya 37. Kurus. Kawin sama aku, ya tidak gendut-gendut. Lah, menderita. Bareng sekarang pengertian, mekar. Wah. Aku bilang, loh ya kok mekar terus? Lah iya, lah seneng kok. Hati gembira. Saudara. Tapi nyatanya aneh. Saya memang dari dulu kepengen punya istri yang gitar. Jadi dapat kurus, jadi gede, enggak apa-apa. Memang aku dulu kepengennya gitu. Jadi dia bilang, yang gue tidak malu. Enggak, aku memang dulu kepengennya gitar. Jadi waktu muda belum dapat, sekarang sudah dapat. Bahkan tambah tua, gitar bak. Komplit. Ini hidup kekristenan itu luar biasa, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau engkau hidup dengan Tuhan, semua janjinya pasti digenepi. Pasti. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi turuti. Nanti engkau hidup enak. Ya. Ini sampai di sini. Meskipun kelihatannya guro-guro, tapi kamu masuk toh? Masuk. Yang ngerti loh ya, ngambil. Besok Tuhan berkata, besok itu sediakan diri saudara, karena besok itu Tuhan bilang ada urapan. Nah, kalau bulan yang lalu urapannya enggak pakai apa-apa. Tuhan bilang, besok urapi dengan minyak. Supaya tiap anak-anakku mempunyai roh kesabaran. Untuk menghadapi segala sesuatu, boleh mampu dengan kesabaran. Karena itu buah roh. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saudara. Jadi siapkan dirimu. Sebab biarpun ini Tuhan sudah berikan, sediakan, tapi kalau saudara tidak menyiapkan diri, saudara tidak bisa menikmati. Contohnya perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah saudara mengingat pengorbanan Yesus. Tapi kalau engkau menerima dengan tidak menyiapkan diri, malah jadi apa? Kutuk. Maka dari itu, jangan kaget kalau nanti bilang, aku baru diurapi kok malah menyala-nyala. Nyala apa nih? Marahi. Bisa terjadi, bisa. Karena setan tahu kamu tidak menyiapkan diri, ditumpangi sekalian. Demikian juga ada orang didoakan, roboh. Doakan roboh. Orang kepingin didoakan, sudah kepenuhan, sudah roboh berkali-kali, tapi kepingin roboh lagi. Wah, akhirnya ditumpangi tangan mbak Tuhan, jedet, roboh. Robohnya bukan pelan-pelan. Bulak. Tulang punggungnya menceng. Terus jatuh, tidur terus. Pikirnya urapan. Padahal meringis-meringis. Kenapa? Tidak bisa bangun. Lalu sudah 2 jam ditulungi. Loh Bu, ayo bangun. Tidak bisa bangun. Oh, menceng. Digotong saudara bawa pulang. 2 minggu kemudian ketemu saya. Pak, saya kok jadi gini Pak. Lalu saya doa, Tuhan kenapa Tuhan? Ya itu gara-gara kepingin roboh tak robohi temenah. Wes roboh terus. Bertobat, aku bilang gitu. Wong roboh-roboh kok kepingin ngalami kayak yang dadak, aku bilang. Kalau kamu memang ditumpangi tangan urapan ya urapan, enggak usah langsung ngalami terus kepingin orang lain belum dapat kamu mbok borong. Tama, nanti roboh terus kowe. Iya Pak, minta ampun saya. Saudara tahu saya tanya, kenapa sih Tuhan didorong setan? Saudara tahu? Jadi jatuhnya itu geblak kayak gitu. Terus akhirnya minta ampun, ya. Atau mangi tangan bilang Tuhan sudah minta ampun, ya wis, jelas. Kletek gitu balik. Padahal sudah dipijet-pijet kemana-mana belada balik. Ke dokter barang orang kaya itu. Enggak bisa. Dokter bilang harus latihan fisioterapi. Saya bilang, udah ini bukan karena fisioterapi, karena setan ini. Ayo sudah berdoa, sembuh. Jadi bukan saya, Tuhan mau ngajar. Maka dari itu, lalu jangan model gini loh. Ayo besok datang, gotongi wong-wong. Nanti anak-anak anunya gotong kabeh. Ada jatai dewek-dewek. Enggak usah daurapan, wayo rombongan. Enggak usah punya iman rombongan. Sendiri-sendiri, masuk surga enggak gade-gadengan. Maka dari itu, siapkan dirimu. Dan nanti Tuhan yang memberi. Bukan saya. Saya cuma hanya melakukan. Saya hanya hambanya. Tapi semua kamu akan menerima. Tuhan berkata, dia akan beracara kepada kamu sendiri-sendiri. Dan saya pesan, kalau besok Tuhan menetapkan berapa orang yang akan mengurapi, jangan milih. Sebab kamu itu biasanya ya toh. Pasti. Sebab kalau kamu milih salah. Berarti kamu memandang manusia, bukan memandang Allah. Gak boleh. Itu gak boleh milih-milih. Di mana kamu berada, ya wes. Gitu. Ngerti? Jadi siapkan dirimu.